malam-malam gini ganggu ya? Ah, enggak kok. Ada apa? Gini loh kak, aku kepikiran yang kakak tawarin tadi siang itu. Soal tanaman kentang. Masih berani kau nunjukkan hidungmu itu di hadapanku ya? Maafkan saya, Pak. Apa? Maaf? Kamu pikir bisa maaf itu mengembalikan muka aku ini di hadapan orang? Kau juga. Aku tidak punya anak seperti kau. Kenapa kau pulang ke rumah ini? Apa kau masih anggap ini bapakmu? Sekarang, pergi kalian! Pergi! Tolong, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya dan Ranti emang salah. Sangat salah, Pak. Tapi saya kesini mau minta restu dari Bapak, Pak. Mau pergi atau kucabik? Aku tidak mau tahu lagi sama kamu. Saya nggak bakalan pergi dari sini sebelum Bapak memberikan restu. Pergi! Luka lama yang pernah ditorehkan oleh Ranti beberapa waktu yang lalu dengan melarikan diri bersama seorang pria membuat ayahnya geram dan seolah tak mudah menghapus jejak luka tersebut. Aku bakal buktiin sama bapak kamu kalau aku bisa ngebahagiain kamu. Ya. Makasih ya, Bang. Sini, baca nih ya, baca. Apa ini, Bang? Ya baca dong, buka, lihat. Hah? Aku nyesal nikah sama kamu. Maksud Abang apa? Ya baca dulu dong. Di kehidupan rumah tangga yang berbeda, Niko hari itu seolah berada di ujung tanduk. Beberapa kali ia memiliki istri, namun tak ada satupun yang bisa membuatnya bahagia. Bahkan kali ini, sebuah kenyataan pahit semakin membuatnya geram. Ini nggak mungkin, Bang. Ini pasti salah. Kau bilang apa? Gak mungkin, salah, ha? Mana mungkin rumah sakit salah, ha? Di sini jelas tertulis, ha? Kalau kamu itu punya penyakit kelamin. Aku udah jijik lihat muka kamu lagi di hadapan aku. Sekarang juga, detik ini juga, aku tak kamu. Pas kamu, ha? Abang! Pedih dan perih hati Vira menghadapi kenyataan pahit ditinggal pergi Niko tak lama setelah melahirkan buah hati mereka akibat penyakit kelamin yang ia derita baru-baru ini. Mana sih Bang Alam jam segini belum pulang? Aku udah dandan cantik-cantik, pakai baju baru, tapi jam segini belum pulang. Sementara itu Alam dan Ranti akhirnya memutuskan untuk menikah dan tinggal di desa. Kesibukan yang dimiliki Alam karena pekerjaannya sebagai seorang pedagang membuat pria tersebut jarang melepas rindu di atas ranjang dengan istrinya itu. Dari mana Bang? Jam segini baru pulang. Kamu belum tidur? Maaf, ini udah jam berapa Bang? Ini udah pagi. Besok, aku bakalan pulang cepat, ya? Besok? Berarti kamu malam ini nggak bisa nemenin aku tidur. Sayang, kamu tahu sendiri kan, itu hari Jumat. Hari Jumat pasar rame. Jadi aku emang harus ke pasar pagi-pagi. Aku sini pulang cuma mau packing, terus aku siap-siap lagi ke pasar. Ya. Rintihan seorang istri yang haus belayan lembut sang suami menjadi riak kecil dalam rumah tangga keduanya. Berbeda dengan kehidupan Alam dan Ranti, runtuhnya bahtera rumah tangga pasca perceraian dengan Vira, Niko menjadi brutal akan moral, seolah tak mempedulikan lagi kehidupannya. Hei, kamu tahu gak ya? Ini tempat siapa? Ini tempat tongkol saya. Ngapain di sini? Pergi sana. Ayo bang, ayo dong bang. Ini mah tempat umum bang.
aja kali. Harusnya abang yang pergi sana, cuman bikin rusuh aja, mabok-mabokan. Pergi atau aku bikin perkedel kamu, ah? Bang, santai aja kok bang. Ini gara-gara ini. Panen nih, lumayan juga ya. Bagi duit. Duit lagi duit. Iya. Nih, lumayan loh. Panen kita hari ini lagi banyak. Menjadi seorang duda yang tak memiliki penghasilan tetap membuat Niko terpaksa bekerja di ladang milik warga demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Cukup, nih. Mau buat apa sih, Dek? Belanja. Oh, belanja. Ya udah deh, aku tambahin lagi nih 100 ya. Inilah pertama kali Niko bertemu dengan si jelita bernama Ranti. Wajah cantik itu membuat Niko seketika terpesona. Bang Niko. Bang, istrinya ya? Iya, ini istri saya. Oh iya, ini Bang Niko, petani kampung sebelah. Cuma katanya sedang manis. Sayang ya bang. Bingung Mbak, saya juga mau diapain lagi. Habis mau tanam lagi. Modalnya saya gak punya. Gimana kalau kita modalin? Jadi nanti kita... Begitu kan Bang Alam? Oh, iya. Jadi kalau misalnya kamu butuh modal, nggak apa-apa, bilang aja. Nanti kita sistemnya biasa bagi hasil. Ya kan? Iya. Sebelumnya Pak Alam terima kasih ya. Ujuk dicinta, ulam pun tiba. Sebuah kesempatan mendapatkan uang ia dapatkan justru tak jauh dari tempatnya. Bang Niko, kalau jadi kabarin kami ya. Pasti Kak. Ya udah Mas, Ya, saya permisi dulu. iya Mas Alam. Terbesitlah niat untuk memanfaatkan kesempatan yang datang secara tiba-tiba dalam kesulitan hidupnya. Kecantikan dan kekayaan yang dimiliki Ranti menjadi objek yang menggiurkan bagi Alam. Aduh, nggak bisa nih kayak gini terus. Udah kayak cewek murahan. Punya laki, tiap malam nggak pulang kayak Bang Alam. 15 tahun lamanya bahtera pernikahan yang dibina oleh Ranti dan Alam. Namun hingga detik ini sang istri masih belum bisa memperoleh kepuasan batin meski telah dikaruniai 2 orang anak. Dari mana kamu? Bang Niko. Maaf ya Kak. Malam-malam gini ganggu ya. Enggak kok. Ada apa? Gini loh Kak. Aku kepikiran yang Kakak tawarin tadi siang itu. Soal tanaman kentang. Iya Kak. Kayaknya aku setuju deh. Jangan panggil saya dong. Aku kamu aja. Aku canggung tahu. Iya. Aku kamu. Masuk yuk. Aduh, sorry ya, aku udah pakai baju tidur. Berawal dari sebuah urusan bisnis, tampaknya benih-benih cinta terlarang mulai tumbuh di hati keduanya.
Jiwanya yang acap kali labil akan perasaan terhadap pria tentu tergoyahkan sesaat oleh tipu daya wajah Niko yang mempesona. Jadi dulu tuh Bang Alan sering banget kecolongan tikus. Siang malam di kebunnya. Beberapa hari berlalu sejak Niko menerima modal dari Ranti, ia kemudian mengelola ladang yang telah disepakati. Namun seiring berjalannya waktu, hati Ranti dan Niko terlihat semakin tanpa sekat dan perlahan merapat. Oh, jadi kamu itu kurang perhatian ceritanya. Apa sih? Bisa aja. Sepasang mata tampak menjadi saksi bisu kedekatan antara Ranti dan Niko. Seno menjadi saksi mata hubungan terlarang itu. Loh, itu kan si Ranti, istrinya Alam. Ngapain dia dua-duaan di saung sama cowok lain lagi? Wah, ada yang nggak beres deh. Aku harus ngelapor ke Alam nih. Oh Bang. Tiap hari. Jangan. Halo Lam, gini Lam, aku tadi habis ke ladang. Ya? Aku lihat Ranti berdua sama cowok di saung Lam. Kecurigaan semakin dirasakan Alam atas sikap Ranti yang berubah drastis. Tambah sebuah isu panas yang membuatnya geram akan kabar perselingkuhan Ranti. Sayang, gitu ya. Entah sengaja atau tidak, rumah tangga Niko yang telah karam membuatnya menjadi pencemburu. Terlebih lagi saat melihat seorang istri yang dibiarkan haus belayan oleh suaminya sendiri. Ibu sudah dengar tentang hubungan kalian. Niko banyak cerita tentang kamu. Iya Bu, saya merasa nyaman sama Niko. Hubungan Ranti dan Niko rupanya telah melangkah jauh. Niko terlanjur mencintai terlalu dalam kepada Ranti. Dirinya bahkan seolah terobsesi untuk memiliki wanita yang masih sah sebagai istri orang tersebut. Bukannya kamu istrinya Alam, Ranti? Endro, kamu kenapa ngomong begitu sama Ranti? Karena aku cuma nanya bahwa hal seperti ini nggak baik. Jika dia belum pisah, maka jangan ada hubungan dulu. Kalau memang Ranti masih istri orang, dia harus bercerai dulu sama suaminya. Baru kalian bisa menikah dan berhubungan dengan tenang. Pro dan kontra pun terjadi di antara hubungan gelap keduanya. Bro, kamu jangan ikut campur urusan aku. Mendingan kamu urus aja urusan kamu sendiri, ya? Niko, maksud aku ini baik sama kamu. Aku juga datang sini baik, ya? Sudah. Kalian gak usah bertengkar. Sayang, Mana sih? kita pergi dari sini. Yang penting juga kita di sini. Niko. Niko! Bang, udah bang. Bang, udah bang. Niko! Udah. Ranti, kamu tuh tega banget, Ranti. Aku udah dengar semuanya. Salah aku apa, Ranti? Udah bang. Alam, kenapa kamu ini, ha? Kamu gak suka, gak terima Ranti milih aku daripada kamu, ha? Niko, aku udah percayain semua bisnis sama istri aku. Gini balasan kamu, ha? Mau kamu apa? Berantem aja, Udah. Gak enak dilihat tetangga. Raka, mana sini semuanya, Raka? Raka! Ranti! Kamu juga pergi sekarang, Pak.
Ranti, kamu kenapa nangis, ha? Kamu yang selingkuh sama aku? Aku nggak tega tinggalin dia, Bang. Oh. Jadi kamu mau balikan lagi sama suami kamu itu, iya? Hah? Aku nggak tahu, Bang. Nggak, ayo ikut, ha? Ayo. Bang, nggak bisa. Aku mau pulang. Mau pulang, ha? Yakin kamu ikut sama aku? Enggak, Bang. Aku nggak tega tinggalin dia. Oke, nggak apa-apa. Kamu lihat nih. Apa ini maksudnya, Bang? Jadi sekarang pilih ya. Mau ikut aku atau foto ini di-share? Paksaan dan ancaman Niko mengajak Ranti untuk melarikan diri dan ikut dengannya di rumah salah satu saudara dari Niko selama hampir 1,5 bulan lamanya. Satu hal yang tak disangka Ranti saat Niko menunjukkan watak aslinya, sifat yang membuat Niko dahulu ditinggal pergi oleh mantan istrinya. Raka, kamu masuk dulu kamar ya. Iya, Bu. Dari mana kamu, Bang? Ya, biasalah. Nah, sebentar, aku sama teman. Jadi kamu ajak aku ke sini untuk lihat kamu mabuk. Memangnya kenapa? Hah? Yang penting aku ini selalu puasin kamu, hah? Bukannya itu yang kamu mau. Gak waras kamu, Bang. Mending aku balik lagi sama Bang Alam. Apa kamu bilang, ah? Rebuk redam hati Ranti, penyesalan begitu dalam kini ia rasakan. Harapan untuk kembali dengan suaminya kini muncul di dalam jiwa. Kenapa kamu minta maaf? Kamu dicampakan ya? Sama laki-laki kasar itu? Maafin aku, Bang. Aku menyesal. Boleh aku pulang, Bang? Kasihan Raka. Dia harus sekolah. Oke, aku maafin kamu sekarang. Demi Raka, aku maafin kamu. Ya udah, sekarang kamu pulang ya. Ranti! Yuk. Ranti mana Ranti? Gak usah teriak-teriak loh, Bang. Ranti sama Raka udah pergi. Hah? Udah pergi? Iya, dari tadi pagi aku udah nggak ngeliat mereka. Oh, berani ya kamu Ranti ninggalin aku, ah? Salah Abang sendiri, Bang. Kenapa kasar sama Ranti? Bisa diem gak mulut kau, ah? Mikir. Seolah cinta Ranti telah merasuk dalam diri Niko, membuatnya tak bisa menahan amarah ketika sang wanita pujaan meninggalkannya dan kembali kepada suaminya. Kagak diangkat lagi nih. Kemana sih Ranti nih? Awas ya kamu Ranti ya. Kurang ajar kamu. Rajin banget pagi-pagi. Abang, Abang pergi dulu ya. hati-hati ya, Bang. Iya, Maafin aku ya. Aku menyesal. iya nggak apa-apa. Asal kamu jangan ulangi lagi ya. Iya, Bang. Pikiran Niko seolah telah penuh dengan bayangan wajah Ranti. Ia tak peduli dengan apapun akibat yang terjadi. 2 tahun hubungan gelap mereka kini telah mendarah daging dalam diri pria itu. Sini kamu, sini. Mau kemana kamu? Bang, apa-apaan ini, Bang? Enak banget ya kamu ninggalin aku gitu aja, hah? Bang, lepasin. Aku mau liatin warga. Biarin ya. Mau diliatin warga sekampung pun biarin juga. Kalau perlu foto kita aku sebarin ya. Biar semua orang tahu. Jangan, Bang. Jangan. Ya udah, sekarang kamu ikut aku ya. Kemana, Bang? Udah ikut aja sih. Cepet, ambil kunci motor. Buruan. Bagaikan makan buah si malakama, dirinya terjerat dalam obsesi cinta Niko. Jangan banyak protes, ikut aja ada sih. Banyak protes banget. Naas bagi Ranti dan Niko kala itu, sebuah kecelakaan menimpa mereka sehingga aib mereka pun terkuak semakin gamblang di hadapan masyarakat yang mengenal keduanya. Silakan, tolongin.
Ini saya kenal nih. Nek Ranti nih. Iya bener. Istrinya Pak siapa? Pak Alam. Iya Pak Alam. Cepet ini. Ini selingkuhannya. Ini kan si Niko. Iya selingkuhannya. Wah, nggak beres ini. Ya, halo Pak. Halo, Pak. Ini Pak, istri Bapak kecelakaan sama selingkuhannya Pak. Apa Pak? Istri saya. Sungguh miris betapa sakitnya hati Alam mengetahui untuk kedua kalinya sang istri kembali mengkhianati janji pernikahan mereka. Alam mendatangi tempat di mana sang istri bersama selingkuhannya mengalami kecelakaan. Kasian nih Bang Alam ya. Ya itu selingkuhan lu. Iya, gua bakal gue bisa cerai. Wah, aku ngecerain lah. Oh iya. Tapi lu nya pada selingkuh kagak? Rasa malu akan aib yang ditebar istrinya karena hampir kebanyakan warga sekitar telah mengetahui perselingkuhan mereka, ia telan mentah-mentah. Kabur ke sono tadi. Lari no, sono no. Nih emang bener ini selingkuhannya Bang? Ya, ini. Iya, ini bener dia. Penting kita bangunin, kita hajar aja yuk. Ayo, hajar aja Pak ya. Mana dia? Amanin motornya aja, Manen. Amanin motornya. Untung aja gak ketahuan. Kalau lawan satu sih menang aku. Kalau keroyokan, ya kalah lah. Babak belur yang ada. Ini si Ranti kemana lagi? Ranti! Alam terburu-buru menuju rumahnya memastikan sang istri telah pulang dalam keadaan baik-baik saja. Namun lagi-lagi, kenyataan pahit harus ia hadapi. Ibu mana? Loh, bukannya Bapak yang jemput Ibu? Ibu jadi nggak pulang? Enggak, Pak. Emang Ibu kemana? Benar-benar keterlaluan kamu, Ranti. Benar-benar keterlaluan. Bukannya pulang minta maaf, kau malah ninggalin aku sama anak. Coba Dede, lanjutin belajar. Gimana, Kak, kakinya? Masih sakit? Tak semudah itu melepas jerat cinta terlarang bagi Ranti. Sikap posesif dan obsesi memiliki besar dimiliki Alam atas cintanya kepada Ranti. Perasaan aku sih. Segala cara pun ia lakukan untuk mendapatkan aku minta maaf wanita sama Pak pujaannya. Kakak jujur aja sama kesalahan kakak. Ya, aku terlalu sering hianatin dia. Emangnya kakak udah gak mau lagi sama Kak Alam? Masih lah, dia pria baik. Terus kalau dia baik kenapa kakak selingkuhin? Kakak minta maaf sama Kak Alam. Aku yakin kok pasti Kak Alam bakal maafin kakak. Makasih ya. Ya. Akhirnya dengan hati penuh penyesalan dan luntang lantung, Ranti kembali pulang ke rumah Alam. Aku bersumpah, Bang, aku minta maaf. Entah benar tidaknya ketulusan hati Ranti kali ini bermaksud memperbaiki kembali hubungannya dengan Alam. Minta maaf. Enggak, Ranti, enggak. Aku udah nggak bisa maafin kamu, Ranti. Aku terpaksa, Bang. Aku terpaksa. Kamu bilang kamu terpaksa. Selingkuh berkali-kali kamu bilang kamu terpaksa. Terpaksa dari mananya? Aku terpaksa ngelakuin ini karena aku diancam sama Niko. Ancam? Ancam apa? Foto aku sama Niko. Foto apa? Foto aku sama Niko berdua, Bang. Dia bakal ngancem aku. Astaga, Ranti. Kamu tuh benar-benar keterlaluan, tau. Kamu tuh kelewatan batas. Aku minta maaf, Bang. Aku mohon, Bang. Udah. Maafin aku. Aku udah nggak bisa terima kamu lagi. Aku udah terlalu sakit hati
Ranti. Dan aku akan cerain kamu sekarang juga. Kakak, bawain minum buat ibu Kak. Ya. Ya ampun, Ran. Ini pasti penyakit kamu nih. Kambuh ini. Udah baik. Sayang, aku minta maaf. Aku minta maaf, Bang. Aku janji bakal tinggalin dia, Bang. Jangan cerain aku, Bang. Hati aku udah sakit. Tapi aku maafin kamu. Aku lakukan demi anak-anak. Selesai. Kalau bukan karena anak-anak, aku nggak bakalan maafin kamu, Rat. Aku minta maaf, Bang. Apapun itu syaratnya, Bang. Aku bakal lakuin. Oke. Aku akan bikin surat perjanjian. Kalau kamu selingkuh lagi, kamu aku cerai. Dan kamu nggak boleh bawa harta apapun dari rumah ini. Syarat apapun itu aku bakal lakuin, Bang. Aku bakal tinggalin dia, Bang. Asal aku nggak cerai sama kamu, Bang. Aku minta maaf. Kurang ngajar kamu, Ranti ya. Berani sekali kamu permainkan aku. Sekarang kamu lebih milih lagi sama suami kamu. Aku gak rela, Ranti. Aku gak rela! Asa cinta menjadi amarah, berakhir dendam. itu, Bang? Niko pun tak ingin melepaskan Ranti kepada Alam, suami sahnya. Siapa nih ya? Nomor nggak dikenal. Coba diangkat dulu ya. Halo? Istri kamu? Apa maksudnya? Hah? Kamu tuh udah nggak waras ya kayaknya. Ranti itu udah benar-benar istri aku. Udah jelas itu. Dan itu tuh nggak ada sangkut pautnya sama kamu. Rupanya Niko telah benar-benar melampaui batasnya. Ancaman mengerikan dan teror yang ditebar seolah hendak merebuhkan keluarga Ranti jika dirinya berani menghindar. Kalau kamu nggak angkat, habis keluarga kamu. Akankah ini siapakah yang menjadi korban dari petaka cinta segitiga ini? Mungkin sepertinya aku udah gak bisa lagi berhubungan lagi sama dia. Dia terlalu berbahaya. Semoga keputusanku ini benar. Nah gitu dong sayang. Kan kelihatannya enak. Ada yang mau bicarakan sama kamu. Ntar dulu dong sayang ya. Sayang, kamu mau gak ikut kawin lari sama aku? Dan kamu tinggalin suami kamu itu? Maaf, aku nggak bisa, Bang. Enak banget ya kalau kamu mau ngomong kan? Siapa yang mulai perasaan ini dan siapa juga yang mulai hubungan ini? Kamu kan? Iya, aku. Aku yang memulai. Aku yang mainin kamu. Aku ini udah cinta sama kamu. Aku tahu. Maafin aku nggak bisa. Emangnya mudah maafin aku? Aku minta maaf. Enggak. Pokoknya aku mau nikah sama kamu sekarang juga. Aku nggak bisa. Harus bisa. Aku nggak bisa. Harus bisa. Aku nggak bisa. Woi, berisik tahu. Hei, apain kamu? Ini urusan aku sama dia. Kamu jangan ikut campur. Mau habis sih kau. Udah, tenang. Tenang. Duduk. Kalau dia emosi juga. Aku suapin kamu nasi dulu ya. Tenang ya. Sayang, Ya. kamu bener kan mau tinggalin dia? Kita bisa bicarakan nanti. Kamu ngerti kan? Aku perlu bicara sekarang juga. Kamu harus tinggalin dia dan nikah sama aku. Jawab. Hati. Apa kamu? Kak, tolongin saya. Sini kamu.
Ranti, sini. Kamu ikut saya, Enggak. Bang, sabar. Halo Pak Indro. Iya, Loran. Ada apa, Ran? Saya mau dibunuh sama Niko. Apa? Kamu mau dibunuh? Di mana? Saya di taman, Pak. Cepetan, Pak. Ya, sebentar. Siapa yang mau dibunuh? Si Ranti, istrimu mau dibunuh. Astaga. Kericuhan siang itu terus terjadi hingga beberapa warga akhirnya datang membantu dan membuat Niko yang tadinya ingin membawa kabur Ranti dengan sebuah ancaman kini berbalik pergi dan melarikan diri. Bang, maafin aku, Bang. Aku udah habis kesabaran sama kamu, Ranti. Di mana dia? Ha? Dia udah pergi. Mana? Ke sana. Dia pergi ke sana. Kunci motornya. Kamu kejar dia. Kau bawa motor istri aku. Biar aku bawa istri. Iya, Bang. Pulang kamu. Aku tuh bener-bener gak habis pikir ya sama kamu. Kamu tuh bisa ya selingkuh lagi sama dia, hah? Aku gak berhubungan, Bang. Aku justru bermaksud untuk mutusin dia. Ah, bohong. Aku gak pernah percaya lagi sama kamu. Darah yang mendidih membuat Alam tak lagi berpikir rasional. Ia pun mengemudi serampangan karena terlalu banyak perhara dalam rumah Dia tangganya. tahu. Dengar maaf kamu. Itu dia. Dia kan cowok yang selingkuhan kamu itu, hah? Mampus kamu sekarang, hah? Jangan, Mas. Ah, diam! Perkara asmara berujung maut menimpa Niko. Cintanya kepada perempuan bersuami kini justru mendatangkan petaka bagi dirinya. Alam telah merenggut paksa nyawanya akibat keberanian dirinya merebut dan mencintai wanita yang menjadi hak bagi Alam. Kini, jeruji besi telah menanti. Penyesalan tak akan mengubah apapun dari peristiwa naas ini. Hukuman setimpal akibat pengkhianatan kini justru didapat oleh Alam. Pasal yang kita persangkakan terhadap tersangka di sini adalah pasal 340, subsidiar pasal 338 dan lebih subsidiar lagi pasal 351 ayat 3, di mana untuk 340 ini adalah pembunuhan dengan perencanaan, yaitu diancam dengan hukuman pidana seumur hidup. Kemudian untuk pasal 338 ini ancaman hukumannya ada 15 tahun, di mana 338 ini adalah pembunuhan. Kemudian untuk 351 ini adalah diancam hukuman dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. 351 ayat 3 ini adalah penganiayaan mengakibatkan kematian.